Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Mari sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan walaupun secara online ya Bapa. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kami. Melawat pribadi lepas pribadi Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang saat ini ada di rumah ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, mari Engkau mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan jangan lewatkan satu di antara kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami walaupun secara online ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bapa Engkau sungguh baik, haleluya Yesus. Bapa Engkau sungguh baik, glory haleluya Yesus. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus.
hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Oh glory, berkat-Mu, anugerah-Mu selalu baru bagi kami ya Bapa. Glory, haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Glory, hikiara la kuriala sikiara la sande. Glory, haleluya, glory. Oh hikiara la kuriala sikiara la sande. Kuriala, 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 kuriala. Oh haleluya, hikiara la kuriala sikiara la sande. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Dan pujilah Engkau Tuhan, selalu baru rahmat kasih-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Hikiara la kuriala sikiara la sande. Glory, 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 haleluya, haleluya. Oh hikiara la kuriala sikiara la sande. Haleluya Yesus, benar Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat Tuhan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu, mujizat-Mu Tuhan senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami imani itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari lepas hari yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengerti akan rencana dan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tahu Tuhan bahwa apa yang Engkau telah perbuat itu baik adanya di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan. Oh anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah online Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Jikalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan, angkat beban itu Tuhan, Kau ganti dengan satu sukacita yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan dan Roh Kudus sedang mengerjakan sesuatu bagi mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. Haleluya, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Mari kita pada saat hari ini bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan, apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Oh haleluya, haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan. Pelatarannya
bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik bawasannya untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Mari saat ini kita akan datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Lepaskan segala beban saudara, sakit, penyakit. Saudara percaya bahwa Tuhan sudah menjamahnya. Tuhan sudah melawatnya. Haleluya, haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. I
haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu begitu panjang dan lebar yang tak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, situasi apapun Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Karena kami tahu dalam segala perkara Tuhan Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Dalam setiap hari lepas hari, dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Ku tidak akan pernah menyerah. Glory, haleluya. Amin Yesus. Glory, haleluya Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhanku, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan sekali lagi. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Yesus, glory, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, kami akan siapkan hati kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh ada tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Kau memberkati jemaat-jemaat El Shaddai Potojo Tuhan. Bahkan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dan pakai lebih dahsyat lagi. Biar Engkau sendiri Tuhan melalui hamba-Mu ini menyampaikan apa yang menjadi keinginan Engkau Tuhan, yang akan Engkau sampaikan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada kesempatan ini firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang
masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikuti dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan tentang kekhawatiran yang fatal. Bapak Ibu Saudara, Saul merupakan raja pertama di Israel. Dalam bahasa Ibrani, Saul itu dibaca Saul, yang berarti yang diminta. Dia adalah putra Kisi dari suku Benyamin, yang oleh Samuel dia diurapi menjadi raja, meskipun diurapi secara sembunyi-sembunyi, yang dapat kita lihat di dalam pasal 10 ayat 1. Tetapi secara resmi dia diumumkan di hadapan bangsa Israel melalui upacara Mitzpah. Bapak Ibu Saudara, kisah ini bermula dari pasal 10 ayat 8. Yakni setelah Saul diurapi oleh Nabi Samuel sebagai raja, Nabi ini berpesan kepadanya di dalam pasal 10 ayat 8 dikatakan di situ, "Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Maksud dari pemberian pesan tersebut adalah tanggung jawab Samuel lah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allah, dan tugas keimaman ini adalah sepenuhnya wewenang Samuel dan bukan Saul. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, rupanya perintah sederhana ini gagal ditaati oleh Saul, sehingga di mata Tuhan melalui mulut Samuel, Saul itu dianggap cacat dan melanggar perintah Allah. Kita dapat menelaah perikop kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita melihat, memperhatikan runtut kisah daripada kisah ini, untuk mengetahuinya bagaimana hingga Saul melanggar perintah Samuel, maka yang akan mengakibatkan dampak buruk di dalam karir maupun jabatan
Saul sebagai raja pertama di Israel, kita akan melihat yang pertama adalah bahwa Saul itu mempunyai kemampuan dalam mengatur strategi perang. Kemampuan pemimpin seperti Saul memimpin perang dan dengan semangat yang dapat membela bangsanya, itu tidak perlu diragukan pada kehidupan Saul. Hal ini terlihat dalam kisah sebelumnya ketika dia berhasil mengalahkan bangsa Amon yang mengancam bangsa Israel di Yabes Gilead. Ini tertulis di dalam pasal 11. Bahkan Raja Saul dalam kemenangan itu tidak menjadikan dirinya sebagai raja yang arogan, melainkan justru dia menjadi raja yang murah hati. Hal itu dapat terlihat ketika dia tidak meluluskan keinginan pasukannya untuk membunuh mereka yang menentang Saul sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, kemampuan strategi perang Saul itu terlihat juga pada bacaan ketika kita hendak yang dimana kita melihat bahwa Saul mengatur strategi perang melawan bangsa Filistin. Di usia 2 tahun dia sebagai raja, ia membagikan pasukan yang berjumlah 3.000 orang itu ke dalam 2.000 pasukan. Yakni pasukan pertama 2.000 orang yang bersamanya di Mikmas, dan pasukan kedua pasukan 1.000, yaitu orang yang bersama dengan Yonatan anaknya di Gibea. Nah, strategi ini ternyata berhasil baik. Saul melalui pasukan Yonatan berhasil memenangkan perang di daerah Geba, di Gibea, dan memukul kalah orang Filistin. Nah, hal inilah yang menimbulkan kebencian bagi orang Filistin. Ketika itu Saul mengumumkan kemenangannya ke seluruh orang Ibrani dengan berkumpul melakukan suatu pemberitahuan melalui bunyi sangkakala. Akibatnya bangsa Filistin sangat membenci Israel. Kemudian yang kedua yang kita bisa telaah adalah ketika Saul dan pasukannya merayakan kemenangan, justru memicu peperangan yang baru. Berita tersebar dan meluasnya kemenangan hingga sampai di telinga orang Filistin, maka reaksi bangsa Filistin itu sangat jelas, yakni mereka marah dan merencanakan perang balasan atas kekalahan yang mereka alami. Tidak tanggung-tanggung jumlah pasukan besar orang Filistin dikerahkan untuk membalas kekalahan di Gibea itu. Pasukan yang dikumpulkan 6.000 pasukan yang berkuda dengan 3.000 kereta perang, dan bahkan penulis kitab Samuel itu menyebut jumlah pasukan yang berjalan kaki itu seperti sebanyak pasir di laut. Yang ketiga yang dapat kita telah dalam kebenaran cerita ini adalah bahwa dampak dari reaksi bangsa Filistin yang mau menyerang Israel itu membuat kepanikan yang berlebihan bagi Saul. Sudah pasti kondisi ini sangat mengejutkan pasukan Israel. Kekhawatiran pasukan Filistin berhasil mendesak pasukan Israel. Apa yang terjadi kemudian? Pasukan itu terserak-serak. Banyak orang yang lari menyelamatkan diri. Bahkan bangsa Israel itu banyak yang bersembunyi di gua, di bukit batu, di perigi, di liang batu. Bahkan beberapa orang yang sampai menerobos arungan sungai Jordan. Para pasukan dan rakyat yang mengikuti Saul mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka gemetar menghadapi orang Filistin. Kondisi ini tentulah sangat manusiawi. Siapapun pasti terkejut dan takut kalau melihat pasukan yang begitu besar, pasukan orang Filistin. Walaupun tidak menyebutkan bahwa Saul itu takut, namun dapat dipastikan bahwa sebagai raja yang melihat kekalahan di ujung mata dan bagaimana reaksi rakyatnya kocar-kacir, ya, pasukan yang dia pimpin, sudah pastilah sangat mengkhawatirkan Saul. Lalu apa yang Saul buat? Inilah awal dari persoalannya. Dalam kepanikan itu, Saul kemudian mengambil tindakan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Mengapa ia melakukannya? Karena hingga 7 hari ia menunggu Samuel,
tetapi Nabi Samuel tidak kunjung datang. Fatalnya ketika selesai mempersembahkan korban bakaran, ternyata Samuel datang dan hadir di tengah-tengah pasukan itu. Sebagaimana disebutkan dalam apa yang kita sudah baca, Saul mendapat perintah untuk menunggu Samuel di Gilgal selama 7 hari. Ya, 7 hari di dalam pasal 10 ayat yang ke-8 tadi. Di mana Samuel akan mempersembahkan korban di tempat itu dan memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan Saul selanjutnya. Namun kenyataannya Saul tidak mengindahkan perintah itu. Mengapa Saul melanggar perintah? Mengapa ia tidak menunggu Samuel? Paling tidak tentu ada beberapa alasan bagi Saul. Yang pertama, kepanikan Saul. Siapa yang tidak panik dan tidak takut? Ya, raja yang baru berusia 2 tahun dalam pemerintahannya, raja pertama yang masih belia diperhadapkan dengan kehancuran kerajaan yang baru dibentuk itu. Bukan hanya Saul yang panik, tetapi juga seluruh pasukan. Kepanikan mungkin ya bisa dikatakan merupakan kepanikan massal, istilah yang tepat pada kondisi saat itu. Ya. Mari coba kita membayangkan situasi yang terjadi pada pemandangan di depan mata Saul. Yang dipikirkan Saul adalah bagaimana supaya selamat menghadapi kehebatan Filistin. Sangat mungkin ia terpikir kepada Tuhan sebagai jalan keluar. Tetapi cara yang dipikirkan adalah salah. Sehingga tidak heran ia kemudian berinisiatif untuk mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban bakaran itu kepada Tuhan. Alasan yang kedua, ketidaksabaran Saul. Samuel berjanji bahwa ia akan datang ke Gilgal setelah 7 hari. Ternyata sampai pada waktu yang ditentukan Samuel tidak datang. Memang menunggu adalah pekerjaan yang membosankan apabila menunggu dalam situasi yang mengerikan, situasi yang terdesak, dan dalam situasi yang keadaan takut. Tentu jalan pintas menjadi satu-satunya peluang untuk keluar dari masalah itu. Jadi tidak heran jika Saul berinisiatif untuk segera mempersembahkan korban bakaran. Andai kata Saul menunggu sedikit lagi dan memiliki kesabaran yang cukup, maka peristiwa itu tidak akan terjadi. Sebab Samuel ternyata datang di hari ke-7 seusai korban bakaran itu dipersembahkan Saul. Ya, tapi bagaimana jadinya? Sudah nasi menjadi bubur. Ya. Ketidaksabaran Saul, mentalitas yang ditunjukkan oleh Saul, mentalitas instan di situasi yang mendukung, membuatnya gagal untuk taat pada perintah yang tidak berat itu, yaitu hanya menunggu Samuel datang. Alasan yang ketiga bagi Saul, terjadi pergolakan dalam pikiran Saul. Ya. Perhatikan jawaban Saul di dalam ayat yang ke-11 dan 12 ketika ia ditanya, Samuel ketika dia menanyakan kepada Saul mengapa ia membakar korban bakaran itu, selain karena ketakutan pada pasukan Filistin, Saul juga sedang berada dalam pergolakan pikiran dan berandai-andai apa jadinya jika Samuel tidak datang. Ya. Hasil buah pikirannya adalah segera membuat korban bakaran, dan Saul mengadakan hasil pemikiran dan bukan mengandalkan ketaatan kepada perintah Allah melalui kesepakatannya dengan Samuel tentang waktu yang ditunggu 7 hari itu. Alasan yang berikut bagi Saul adalah tanggung jawab Samuel sebagai pelaku, ya, imam yang mempersembahkan korban, ya, di mana tujuan baik bagi Saul adalah mempersembahkan korban, memohon kepada Tuhan dengan belas kasihannya. Tetapi tujuan baik jangan menghalalkan segala cara.
Saul tidak mendapatkan tugas untuk mempersembahkan korban bakaran di hadapan Allah. Sebab dia bukan imam. Dia adalah raja. Sekalipun dia raja, tetapi bukan tugasnya untuk mempersembahkan korban. Tugasnya adalah bertugas untuk memimpin umat. Tanggung jawab untuk mempersembahkan korban adalah tanggung jawab Samuel. Tugas suci itu hanya boleh dilakukan oleh Samuel sebagai nabi yang ditunjuk oleh Allah. Tetapi dengan harapan mencapai kemenangan atau paling tidak mampu menghadapi bangsa Filistin, Saul memberanikan diri mengambil inisiatif. Tugas dalam mempersembahkan korban. Tujuannya baik, apalagi mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tetapi tujuan yang baik itu tidak berarti kemudian mensahkan atau melegalkan, melakukan sesuai cara yang ia anggap baik. Inilah kesalahan Saul. Dan karena itu ia dianggap tidak setia pada kehendak Tuhan. Sehingga kemudian posisinya sebagai raja akan digantikan sebagaimana dinubuatkan Samuel pada ayat yang ke-13. Apa yang kita mau tunjukkan dalam relevansi dan aplikasi dalam kebenaran firman Tuhan dari perikop ini? Kita melihat yang pertama adalah Saul dan prioritasnya. Dalam perikop ini nyata bahwa Saul memiliki prioritas yang berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menjelang pertemuan dengan mengadakan pertempuran melawan Filistin, Samuel berjanji akan datang dalam 7 hari. Tetapi ketika Samuel belum juga tiba, Saul tidak sabar sehingga lancang mempersembahkan korban yang bukan tugasnya. Padahal Samuel datang pada waktunya tepat sesuai dengan janjinya, dan ketidaksabaran dan ketidaktaatan inilah yang menyebabkan Tuhan mencabut janjinya atas kelanggengan kerajaan Saul. Dalam ayat 11 dan 12 tampak bahwa Saul merasa dirinya begitu superior, merasa dirinya dibutuhkan oleh umat, dan mungkin juga merasa dibutuhkan oleh Tuhan. Sehingga ia merasa dibutuhkan untuk melakukan fungsi sebagai imam yang seharusnya hanya boleh dijalankan oleh Samuel. Ia memberikan alasan seolah-olah ia tengah melakukan pengorbanan pribadi dan mengambil alih fungsi Samuel yang belum hadir pada waktu itu. Padahal sebenarnya dia tengah bertindak impulsif, yaitu cepat bertindak secara pribadi, tiba-tiba menurut gerak dan perilaku yang berubah di luar rencana dengan sikap yang tidak didukung alasan yang kuat. Ketidaksabaran dan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia mencoba menjadi penguasa dengan memusatkan kekuasaan politis dan agama di tangannya, sehingga ia tidak lagi membutuhkan kehadiran Samuel sebagai imam. Jelas bukan persembahan yang Tuhan inginkan. Juga bukan ritual keagamaan yang Tuhan cari. Yang Tuhan kehendaki ialah bagaimana Saul dapat taat. Bagaimana ketaatan kepada Tuhan. Saul hanya mementingkan kemenangan politis bagi dirinya dan juga kekuasaan atau kehormatan pribadi. Ia tidak menempatkan Tuhan pada hal yang prioritas atau nomor satu. Dan ketika Tuhan tidak lagi prioritas, tidak lagi nomor satu, ia tak akan bertahan. Dan kita lihat akhir dari cerita ini. Kiranya kita dapat menunjukkan kehidupan kita, siapa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, yang kita dapat lihat relevansi dan aplikasi dalam kebenaran perikop ini, ya, andalkanlah Allah dan ketaatan pada Tuhan, bukan pada pikiran sendiri. Saul itu orang yang gagal dan menjadikan keterlambatan Samuel sebagai alasan dari pelanggaran itu. Analisa dan buah pikiran menjadi andalan
komitmen untuk melakukan apa yang disepakati dan diperintahkan Allah melalui Nabi Samuel itu dilanggar. Mengapa? Saul beralasan, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Ini alasan. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Saul mengandalkan kemampuan berpikirnya, bukan mengandalkan keyakinan dan iman bahwa Allah pasti hadir melalui kehadiran Samuel pada kesempatan itu. Saul sebenarnya bisa saja berdoa kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, mencari bimbingan dan petunjuk serta perlindungan Tuhan. Dia bisa saja mengungkapkan segala ketakutannya, kegelisahannya kepada Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan untuk melanjutkan pada waktu yang tepat. Tapi sebaliknya, dia tidak mentaati perintah Tuhan. Dia hanya mementingkan apa yang menjadi keinginannya. Dan dia mengambil tindakan sendiri karena kurang iman. Dan hukuman atas pelanggaran Saul itu sangat parah. Keturunan Saul tidak akan mewarisi tahta Israel. Tuhan telah mengizinkan Israel memiliki seorang raja. Tetapi dia ingin raja itu menghormati dan mengikutinya. Saul mengorbankan kerajaannya melalui ketidaktaatan yang disengaja. Dia lebih peduli dengan konsolidasi dengan pasukannya dan membangun kekuatan, menenangkan umat daripada dengan mentaati firman Tuhan. Mari kita renungkan kelimpahan hikmat yang bisa kita pelajari untuk terus menyucikan hati kita. Apa yang harus kita renungkan dalam-dalam melalui pesan kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, Saul gagal karena dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Seandainya Saul mengakui karyanya kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan untuk menjaga dan memenangkan pertempuran untuk Israel, semuanya mungkin berbeda. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kita akan gagal jika kita mengandalkan kekuatan sendiri dan bukan mengandalkan Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Coba kita perhatikan sungguh-sungguh bahwa mengandalkan Tuhan itu berarti kita menaati Tuhan dan menjalankan kehendak-Nya. Mengandalkan Tuhan harus dimulai dengan berkata, jadilah kehendak-Mu. Tuhan sendiri pun dalam karya penyelamatan di muka bumi ini tidak mengandalkan kehendak dirinya sendiri, tetapi selalu berkonsultasi kepada Allah, kepada Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menjalankan hidup semau kita sendiri, lalu melemparkan kepada Tuhan setiap kali kita menemukan masalah yang besar dari tindakan kita yang salah. Kalau kita tidak pernah taat, kita tidak berhak melemparkan kesulitan kita kepada Tuhan. Banyak orang yang mencari kesulitan sendiri, tetapi setelah dia merasa terpojok, melemparkan kepada Tuhan untuk jalan keluarnya. Saul sedang melakukan panggilan Tuhan dan dia sedang bersiap melakukan perang Tuhan, tetapi dia tidak mau berserah. Dia tidak percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Dia mau menjalankan dengan caranya sendiri dan dengan mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Banyak orang mengatakan tangankulah yang membuat semuanya ini berhasil. Maka kita pun harus mengerti dahulu bahwa kita sedang menjalankan apa yang Tuhan mau jalankan. Kita harus dengan jujur, kita harus dengan tulus hati mengerjakan apa yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Setelah itu barulah kita boleh mengatakan, Tuhan, aku berserah kepada kekuatan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengandalkan Tuhan itu juga berarti menjalankan segala cara yang sesuai dengan ketaatan firman Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 8 mengatakan bahwa Saul akan diberikan instruksi tentang bagaimana dia harus bertindak.
ketika sudah mengumpulkan pasukan Israel di Gilgal. Dan Gilgal itu merupakan tempat yang sangat penting. Karena disitulah orang Israel memperbaharui perjanjian dengan Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan telah menepati janjinya untuk membawa Israel ke tanah perjanjian. Ini diteguhkan di dalam Yosua pasal 5 ayat 7 sampai 9. Di Gilgal jugalah Yosua menegakkan 12 batu peringatan untuk seluruh keturunan Israel. Sehingga mereka harus mengingat bahwa Tuhan pernah membelah sungai Yordan untuk memberikan jalan bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Gilgal menjadi tempat yang sangat menguatkan Israel karena menjadi pengingat bahwa Tuhan membawa mereka melalui banyak kemenangan dengan tanda-tanda yang begitu ajaib. Laut yang terbelah, perang yang dimenangkan dengan cara yang ajaib, sungai Yordan yang terbelah, dan tembok kota benteng yang runtuh karena teriakan orang Israel. Semuanya seharusnya mengingatkan Saul bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan, asal dia setia dan taat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Saul bisa saja berdoa kepada Tuhan kapan saja, mengungkapkan segala ketakutannya, meminta belas kasihan Tuhan untuk melanjutkan waktu yang tepat. Tetapi dia tidak menuruti perintah Tuhan yang Tuhan telah katakan melalui Samuel. Hukuman atas pelanggaran inilah yang membuat Saul harus dipalingkan dan tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita tarik pelajaran dari hikmat melalui firman Tuhan ini. Menjalankan hidup dengan ketaatan kepada firman, hidup jujur, tidak melakukan tipu daya seperti orang dunia. Dan ketika saudara mengatakan tidak mungkin bisa menjalani pekerjaan ini kalau saya tidak kompromi sedikit. Saya harus kompromi karena cara sesuai firman Tuhan itu mustahil bisa berhasil. Maka saya mau katakan cara ini sama dengan cara Saul yang mengatakan Samuel tidak datang dan rakyat mulai takut, tentaraku mulai kocar-kacir dan pasukanku makin berkurang. Ya sudahlah, tidak usah cara Tuhan, cara saya saja, karena cara Tuhan itu mustahil. Kalau demikian, kita juga akan gagal melihat cara Tuhan bekerja. Kita juga akan gagal untuk melihat bagaimana kita dapat terus dipakai oleh Tuhan. Apapun alasannya, jangan hanya kemampuan berpikir dan melihat kenyataan di mata yang jadi acuan kita membuat keputusan. Meskipun dalam keadaan terdesak, meskipun dalam keadaan situasi yang tidak menentu, menanti dan menunggu jawaban Tuhan adalah hal yang sangat-sangat penting untuk dilakukan. Waktu Tuhanlah yang terjadi, bukan waktu kita. Orang yang tidak sabar justru akan gagal menerima pertolongan Tuhan. Inilah yang dialami oleh Saul. Sangat mudah untuk merasa cemas dan takut ketika segala sesuatu tidak terlihat seperti yang kita inginkan. Tetapi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, sebab kita memiliki Yesus dalam hidup kita, jadi kita tidak perlu takut. Tuhan memberikan janji yang sangat luar biasa. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Apalagi dalam kondisi situasi seperti sekarang ini, di mana-mana orang berada dalam kecemasan. Yang kondisi pandemi COVID-19 yang tidak berhenti sampai sekarang, justru semakin banyak orang yang terpapar. Ekonomi yang lumpuh. Masyarakat yang dibayangi oleh rasa cemas, khawatir. Kebutuhan yang semakin banyak. Dan berbagai macam alasan
untuk membuat kita takut, dan itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi saya mau katakan seperti kebenaran firman Tuhan, jangan kekhawatiran membuat kesalahan yang fatal. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang mampu menolong kita. Ingat selalu akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini mampu untuk menumbuhkan iman kita, mampu untuk menguatkan kita, dan percayalah, Yesus selalu ada untuk kita, dan seterusnya bagi kita. Biarlah menjalankan aktivitas kegiatan kita dimanapun kita berada, tetaplah kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan, dan sekaligus kita akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, Bapa yang di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami, yang boleh kami rasakan dari tadi malam, sudah menyertai tidur malam kami, hingga pada pagi hari Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati udara yang segar, nafas kehidupan yang baru. Bahkan hingga pada saat ini Tuhan bolehlah menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat datang beribadah, seraya bersyukur karena kasih penyertaan anugerah Tuhan kami ada sebagai kami ada saat ini. Terima kasih pula hari ini Tuhan perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu itu dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman Tuhan dapat menjadi penolong dalam kami, menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami ya Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman. Kami juga berdoa buat GSJ El Shaddai Petojo, biarlah jadi gereja yang terpanggil mendukung pemberitaan kabar baik sebagai warga gereja yang bergerak bersama-sama untuk mewujudkan gereja yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada Ibu Gembala, buat Tante Ruth, buat keluarga hamba-Mu, Bapak Ari, istri dan anak-anaknya, buat semua pelayan-pelayan Tuhan, dari pemain musik, singer, guru sekolah minggu, operator, dan pelayan Tuhan lainnya. Biarlah Tuhan pelihara kami dan menunjukkan apa yang menjadi kebutuhan kami, dan berikan kekuatan biar kami tetap setia dalam pelayanan dan semakin cinta dengan pelayanan yang boleh kami lakukan di mana Tuhan mempercayai kami. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada, terutama bagi mereka pada hari ini. Kami mengucap syukur sudah diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui sarana online yang kami pakai. Bagi jemaat yang belum sempat hadir ataupun belum dapat bergabung pada hari ini, Tuhan kiranya apapun yang menjadi alasan dan pergumulan mereka, biarlah Tuhan tolong dan memampukan mereka untuk dapat mengikuti dan beribadah bersama kami di lain waktu dan kesempatan yang ada. Berkati keluarga, pekerjaan, usaha, karyawan, dan buah tangan dari jemaat. Tuhan, begitu juga dengan kami, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, baik kami yang masih sekolah, yang kuliah, yang bekerja, atau yang masih dalam pergumulan mencari pekerjaan. Tuhan tolong sertai kami. Tuhan juga sertai pergaulan kami, pendidikan atau apapun itu Tuhan. Biarlah Engkau yang menutup bungkus kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat dengar-dengaran kepada Bapa. Jadikanlah kami Tuhan dapat menjadi penerus bangsa yang percaya atas kasih karunia-Mu. Jadikan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar. Jadikan kami juga Tuhan menjadi bibit-bibit yang membanggakan bangsa dan negara, orang tua, terlebih lagi yang dapat membanggakan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berduka. Engkaulah sumber pemulihan dan Kau pulihkan mereka ya Tuhan. Karena kami tahu Kau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Karena kami pun tahu bahwa tidak ada berkat yang lebih baik selain daripada penyertaan-Mu dalam hal kesehatan, dalam hal kebahagiaan. Karena itu semua tidak ternilai dengan apapun harganya. Kami berdoa buat janda, duda, anak-anak yatim piatu, fakir miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang termarginalkan. Tuhan, kiranya jadilah Engkau menjadikan gereja, menjadikan pemerintah, saudara-saudara kami, suami, istri, orang tua, dapat menjadi sumber berkat bagi mereka. Tuhan menyertai sebagaimana Engkau selalu menyertai kami. Untuk bangsa dan negara kami, Kesatuan Republik Indonesia, untuk pemerintahan di negeri tercinta kami ini, kami juga berdoa kiranya Tuhan tolong setiap pekerjaan mulai dari pemerintahan pusat, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, supaya semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat, kepada kami semua. Khususnya untuk kedamaian di negeri ini. Tuhan, biarlah tetap terjaga dan tetap tenang bagi oknum-oknum yang sengaja ingin memecah belah persatuan bangsa kami. Bersama kami jauhkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Semua itu tidak akan dilakukan ya Tuhan. Demikian kami berdoa juga buat penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kesadaran bagi warga masyarakat agar tetap dapat menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jadikan momen ini Tuhan menjadi sarana bagi kami semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi tenaga para medis, dokter, dan tenaga-tenaga lainnya diberikan kekuatan kesehatan. Bahkan kami berdoa yang menderita para pasien COVID-19 ini, Tuhan kiranya menjamah dan memulihkan seturut dengan kehendak-Mu. Pada hari ini kami berdoa memohon berkat khusus-Mu bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini Tuhan boleh Tuhan tambahkan berkat melalui umur mereka, baik mereka yang berulang tahun kelahiran maupun yang merayakan pernikahan. Kami mohon kepadamu agar hari-hari yang akan datang bagi saudara-saudara kami ini sungguh penuh dengan harapan, kegembiraan, keberhasilan dalam berprestasi, dalam memperoleh kepenuhan harapan dari apa yang selama ini didambakan mereka. Bapa, masih banyak permohonan yang kami ingin sampaikan. Tetapi kami yakin Bapa sudah mendengarkan lebih dahulu setiap pergumulan, kebutuhan, dan apapun yang menjadi keinginan kami. Biarlah setiap doa yang kami sampaikan ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kami untuk mengalami kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, di dalam nama Yesus, segala permohonan doa kami ini, Tuhanlah yang menjawab. Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, sebagaimana Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Angkatlah tangan saudara karena kita akan menerima berkat dari Bapa di sorga. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Amin, Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Amin, Yesus. persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Glory. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati.